Bagi warga Jambi dan sebagian warga Sumatera Barat, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Sungai Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Sebagai sungai terpanjang di Sumatera, aliran Sungai Batanghari melewati 9 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Mulai dari Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara total, Sungai Batanghari membentang sepanjang 775 km, sehingga menjadikan Sungai Batanghari sebagai salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Cerita Sungai Batanghari dimulai dari hulunya di Pegunungan Bukit Barisan, yang berada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dari sanalah mata air yang menjadi sumber aliran Sungai Batanghari muncul. Kemudian mengalir ke arah tenggara, mengikuti jalur sesar besar Sumatera, berbelok ke arah timur di Kabupaten Solok Selatan, dan terus mengalir hingga bermuara di Selat Berhala. Tentunya masih terdapat ratusan mata air yang menyumbang debit aliran Sungai Batanghari, yang tersebar di sepanjang Bukit Barisan di Provinsi Jambi dan sebagian Sumatera Barat. Kemudian juga dari mata air yang bersumber dari lereng-lereng gunung api, seperti Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, Gunung Raya, Gunung Kunyit, Gunung Masurai, dan yang lainnya. Selain itu, terdapat pula 2 danau tektonik dan 1 danau vulkanik yang turut menyumbang debit aliran Sungai Batanghari. Danau tektonik pertama adalah Danau di Atas yang terletak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Yang kedua adalah Danau Kerinci yang terletak di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Sementara itu, danau vulkanik berasal dari Danau Gunung Tujuh yang berada pada sistem kaldera Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci. Ratusan mata air tersebut kemudian akan mengalir pada ratusan anak-anak sungai yang pada akhirnya bermuara di Sungai Batanghari, sehingga membentuk sebuah sistem hidrologi yang disebut sebagai daerah aliran sungai atau DAS. Daerah aliran Sungai Batanghari memiliki luas area tangkapan mencapai 44.247 km persegi, atau sekitar 9,34% dari total luas Pulau Sumatera. Secara administratif, DAS Batanghari mencakup 15 kabupaten kota, meliputi sebagian Kabupaten Solok, sebagian kecil Kabupaten Sijunjung, sebagian kecil Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Solok Selatan, sebagian besar Kabupaten Dharmasraya, sebagian kota Sungai Penuh, sebagian besar Kabupaten Kerinci, sebagian besar Kabupaten Marangin, sebagian besar Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, sebagian besar Kabupaten Batanghari, sebagian besar Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, dan sebagian besar Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara umum, lebih dari 60% wilayah Provinsi Jambi berada di daerah aliran Sungai Batanghari. DAS Batanghari disusun oleh jaringan anak-anak sungai yang terhubung ke sungai utamanya, yaitu Sungai Batanghari. Beberapa anak sungai yang cukup besar antara lain Sungai Batang Gumanti, Batang Sangir, Batang Marangin, Kuala Barbak, Batang Asai, Belengo, Batang Bungo, Batang Tabo, Batang Jujuhan, dan tentunya ratusan anak-anak sungai lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu namanya. Di bagian hilir, yaitu lebih tepatnya di Desa Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sungai Batanghari terpecah menjadi 2, yaitu Sungai Batanghari yang mengalir ke utara sepanjang 44 km dan Sungai Berbak yang mengalir ke arah barat laut sepanjang 64 km. Selain itu, terdapat pula bentuk lahan yang cukup ikonik di sekitar Sungai Batanghari, yaitu berupa Oxbow Lake atau Danau Tapal Kuda yang dikenal sebagai Danau Sipin. Danau Sipin secara administratif terletak di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, tepat berada di sebelah selatan Sungai Batanghari. Danau Sipin tergolong sebagai Danau Tapal Kuda, yang terbentuk akibat berubahnya meander Sungai Batanghari secara alami. Danau tersebut juga tempat hidup berbagai macam spesies ikan, seperti ikan lambak mancung, lambak pipih, kabarau, aro, betutu,
udang galah, lais, dan ikan-ikan yang lainnya. Selain itu, masyarakat sekitar juga memanfaatkan Danau Sipin sebagai tempat budidaya ikan yang bernilai ekonomis seperti ikan nila, ikan mas, dan ikan gurame. Sungai Batanghari telah lama menjadi saksi sejarah perkembangan penduduk di Jambi dan sebagian Sumatera Barat sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. Di masa lampau, di sekitar Sungai Batanghari telah berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Melayu, hingga Kerajaan Dharma Seraya. Kerajaan-kerajaan tersebut memanfaatkan debit aliran Sungai Batanghari sebagai air baku sekaligus sebagai jalur transportasi, baik untuk bepergian hingga untuk mengangkut hasil pertanian, hasil hutan, hingga hasil galian. Salah satu bukti monumental peradaban manusia di masa lampau adalah adanya Candi Muaro Jambi, yang terletak di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Kompleks Percandian Muaro Jambi berlokasi di tepian Sungai Batanghari, yang hanya berjarak sekitar 7,5 km. Kompleks percandian tersebut menjadi saksi bisu peradaban Buddha pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Di zaman modern pun, Sungai Batanghari tetap memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat Jambi. Selain perahu yang digunakan masyarakat sebagai alat transportasi, Sungai Batanghari juga dilalui kapal-kapal tongkang pengangkut batu bara yang berukuran besar. Di beberapa lokasi, masyarakat sekitar juga membangun keramba di tepian Sungai Batanghari untuk budidaya ikan air tawar seperti ikan nila, ikan gurame, dan ikan mas. Hal tersebut tentunya didukung oleh kondisi morfologi das Batanghari yang mayoritas berlereng datar sampai landai, serta lebar sungai yang mencapai 300-500 meter. Dan tentunya debit air yang cukup besar yaitu mencapai 1.887 meter kubik per detik. Menurut data BPDAS Batanghari pada tahun 2020, terdapat sekitar 3 juta penduduk yang tinggal di wilayah daerah aliran Sungai Batanghari, dan mayoritas bekerja sebagai petani. Seperti umumnya daerah aliran sungai di Indonesia, yang memiliki isu lingkungan, Das Batanghari juga tidak lepas dari masalah tersebut. Kerusakan sungai di Das Batanghari akibat aktivitas pertambangan ilegal menjadi isu yang lama dan sampai saat ini belum ada penanganan yang serius. Lubang-lubang tambang terpampang jelas di sepanjang kanan dan kiri sungai, baik di Sungai Batanghari itu sendiri maupun anak-anak sungainya. Salah satu contohnya adalah kerusakan Sungai Batang Tebo yang berada di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Nampak sangat jelas tanah-tanah yang dikeruk di sepanjang kanan dan kiri Sungai Batang Tebo. Bahkan di beberapa lokasi, terlihat aktivitas pertambangan telah menyebabkan berubahnya jalur aliran Sungai Batang Tebo. Selain itu, anak-anak sungai juga mengalami hal yang sama. Sempadan sungai juga telah dikeruk sebegitu luasnya. Hal tersebut menyebabkan kondisi sungai menjadi tercemar. Di sekitar Bandar Udara Muara Bungo, pemandangan lubang-lubang galian tambang yang berdampingan dengan kebun karet dan kebun sawit menjadi hal yang sangat umum. Dalam salah satu riset dari Universitas Andalas yang mengidentifikasi pencemaran air Sungai Batang Tebo di Kabupaten Bungo, menemukan bahwa Sungai Batang Tebo sudah tercemar oleh logam berat, terutama merkuri. Konsentrasi Hg atau merkuri pada aliran sungai sudah berada di atas batas baku mutu. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya pertambangan emas ilegal yang dilakukan oleh oknum masyarakat di sana. Merkuri sendiri digunakan sebagai pemisah antara emas dan endapan lain seperti pasir dan tanah. Menurut data Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi, sampai akhir tahun 2023, mencatat setidaknya terdapat 3.642 hektar hutan lindung, 6.917 hektar hutan produksi, 84 hektar hutan produksi terbatas, serta 699 hektar hutan di Taman Nasional rusak akibat pertambangan emas ilegal. Sebagai dampaknya, sebagian masyarakat yang menggantungkan kebutuhan air baku dari Sungai Batang Tebo harus membeli air bersih karena takut tercemar merkuri.
Jauh di tempat yang lebih tinggi, yaitu di bagian hulu Das Batanghari, masalah yang sama juga terjadi. Bagian hulu daerah aliran sungai yang sudah selayaknya hijau dan minim aktivitas eksploitasi alam, nyatanya juga tidak bisa terhindarkan. Di Kabupaten Solok Selatan, sempadan Sungai Batanghari dan juga anak-anak Sungai Batanghari telah dikeruk. Eskavator, mesin pompa air, serta alat gali manual banyak ditemukan. Sama seperti di Sungai Batang Tebo, alat-alat tersebut digunakan untuk mendulang emas di sepanjang sungai dan anak Sungai Batanghari. Tebing-tebing di kanan dan kiri sungai pun tak luput dari pengerukan. Bahkan bentuk asli sungai juga sudah mulai hilang di beberapa lokasi. Hal tersebut lagi-lagi terjadi karena adanya pertambangan emas ilegal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Dampak lingkungan yang terjadi sudah semakin terasa. Erosi akibat kegiatan pertambangan ilegal menyebabkan sedimentasi yang berujung pada pendangkalan sungai, terutama di wilayah tengah dan hilir. Air sungai menjadi keruh dan tidak layak konsumsi, apalagi tercemar oleh logam berat yaitu merkuri. Belum lagi bencana yang timbul akibat aktivitas pertambangan ilegal seperti banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan. Menurut data dari Walhi, hingga bulan Oktober 2024, setidaknya terdapat 49 area pertambangan emas ilegal dengan luas sebesar 1.612,66 hektar yang tersebar di 4 kabupaten mulai dari Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya. Pertambangan ilegal di wilayah daerah aliran Sungai Batanghari sebenarnya bukan lagi problem baru, melainkan sudah bertahun-tahun. Bahkan beberapa tahun terakhir, masalah tersebut sudah memasuki babak baru yang sangat konyol sekaligus memilukan. Di akhir bulan November 2024, seorang polisi dari Kasatreskrim Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, ditembak mati oleh polisi lainnya, yang merupakan kepala bagian operasional Polres Solok Selatan. Semua berawal ketika polisi tersebut menangkap pelaku tambang galian C ilegal. Sesampainya di Polres dan mengamankan pelaku, tiba-tiba terdengar suara tembakan di luar ruangan. Saat diperiksa, ternyata korban telah ditembak mati oleh seniornya. Korban terkena 2 kali tembakan di wajah, tepatnya di pelipis kanan dan pipi kanan. Ya, mungkin ini menjadi gambaran umum mengapa kasus pertambangan ilegal tidak pernah bisa diselesaikan di wilayah Das Batanghari. Kalian paham kan maksudnya?